Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah amma ba'du. Ketemu lagi dengan kita dalam mempelajari kaligrafi khat sulus, yang pada pertemuan kemarin kita sudah mempelajari abjadnya ya. Dalam sesi ini kita akan melanjutkan khat sulus dalam bentuk sambungan. Dan untuk sambungan ini tidak akan bisa secara mendetail akan dibahas, tapi kita langsung aja pada contoh ya, menuliskan beberapa ayat-ayat, dan di sana kita akan menemukan bagaimana huruf per huruf itu disambungkan. Oke, kita langsung aja masuk umpamanya ke surah Al-Fil ya. Lam ya. Ini alifnya seperti biasa. Ini sebagai patokan aja garis horizontalnya ya. Lam. Nah, berarti ini seperti alif dan kita ketemu dengan mim ya. Ini berarti mim akhir. Bisa Anda tuliskan mim seperti ini bentuknya. Ya, alam ya. Atau bisa juga Anda menulis mimnya itu bentuknya seperti ini. Nah, ini bentuk-bentuk mim akhir dari khat sulusi. Nah, ini sama-sama alam ya. Oke, kita lanjutkan taro ya. Alam taro. Bisa ro dengan jenis menjulur. Dan ini memang agak cukup fleksibel kalau khat sulus ini cukup fleksibel. Dia tidak harus persis di atas garis horizontal. Dia agak yang satu agak turun, yang satu di tengah, tapi ya mungkin tetap harus ada keseimbangan juga ya. Nah, ini taro bisa dalam bentuk seperti ini ya. Atau bisa juga Anda tulis taknya sama, ro-nya ro yang melengkung. Taro, jadi kita menulis taro itu udah beberapa bentuk ya. Atau juga bisa bentuknya itu tak dengan ro-nya itu menyatu sebagai satu tubuh lah. Tentu ini kalau ya segini aja kan ro ya. Tapi karena ada tak, maka dia harus dikasih space yang lebih gitu. Jadi ini lebih lebar ya. Untuk menunjukkan bahwa di situ ada huruf lain selain ro. Alam taro. Alam juga bisa bentuknya itu, lamnya itu bisa bentuk lagi, umpamanya bentuknya seperti ini. Oh, bisa. Jadi kita punya banyak pilihan dalam khat sulus ini ketika bersambung. Ini alam. Ya tentu agak jarang ya, umpamanya kan kita kemarin alif itu bisa begini. Mungkin agak jarang ya, ini alam. Oke, ini kalau kita langsung aja untuk harokat ya, dan zukhrufiyah itu hiasannya kan kalau dalam khat sulusi itu sangat dominan ya untuk zukhrufiyah atau hiasan. Jadi bahkan harokat itu mungkin lebih berfungsi sebagai penyeimbang komposisi. Maksudnya penyeimbang komposisi itu, harokat itu tidak seperti dalam khat nasah berfungsi untuk membantu membaca, tetapi dalam khat sulusi ini harokat zukhrufiyah itu hanya berfungsi untuk menyeimbangkan komposisi. Umpamanya ini alam ini kan perlu nih, kosong banget kan ini, berarti fathahnya kita harus bentuk fathah yang lebih luas itu, sehingga komposisinya itu agak terisi di ruang-ruang yang kosong seperti ini. Kita umpamanya pakai seperti ini ya. Bahkan itu beberapa itu tidak digunakan harokatnya. Dia hanya untuk ya tadi itu fungsinya lebih banyak untuk menyeimbangkan. Jadi ini untuk fathahnya seperti ini ya. Kasroh juga di sini ya, itu juga jarang dipakai ya. Domahnya, dan ini ditulis lebih kecil daripada pulpen bawaannya ya, mungkin 2/3 atau 1/3-nya ya. Domahnya seperti ini terlalu besar tentu saja, dan akan tidak banyak ditemukan lah, kecuali untuk bagian-bagian yang darurat gitu.
Oke, ini fathah kasroh doma, sukunnya ya, sukunnya seperti ini sukunnya. Kadang-kala juga dengan goresan yang lebih. Kalau ini goresannya penuh ya. Ada satu lagi sukun yang itu tidak penuh, ini harusnya sepertiganya ya. Seperti ini. Oke. Tasdidnya ya bukan begini. Tasdidnya bukan, kalau ini kan khot nasakh ya. Tasdidnya itu seperti huruf Allah ya. Nah, seperti huruf Allah. Oke, tasdid. Dan untuk zuhrufiyah atau hiasannya itu kebanyakan saya sendiri kurang tahu nih artinya apa ini ya. Ada yang seperti ini yang paling banyak digunakan nih. Ya memang setelah dituliskan dalam sebuah komposisi kalimat ya, kalau keseimbangan komposisinya itu bagus ya akan terlihat sangat indah. Tapi secara sebagai simbol dari apa tidak tahu nih. Jadi kadang-kala juga ada umpamanya, kalau ini karena umpamanya ini sempit kita kasih mim di atasnya ya. Atau ini kayaknya sempit umpamanya kita kasih mim di bawahnya. Jadi ini lebih mengejar pada aspek estetika ya. Tidak mengejar pada aspek membantu untuk kemudahan membaca, tidak. Bahkan itu untuk ukuran-ukuran tertentu, bahkan tulisan itu susah untuk dibaca. Oke, contoh itu contohnya seperti itu. Kita bikin contoh lagi ya. Nah, ayat yang lain kita pakai ayat, kita kasih bantuan garis horizontal dulu. Wal asri ya, kita bikin wal asri. Pilihannya wal asri kan berarti wow ya, kepalanya dulu nih. Ini harus sempurna ya. Bentuk kepalanya harus sempurnakan sampai lancip di sini. Nah, kita umpamanya wa-nya itu bisa memakai wow yang seperti ini. Ya, wah. Oke, kalau seperti ini kita langsungkan deh. Nah, umpamanya alifnya digabungkan dengan lamnya. Nah, bisa seperti ini ya. Langsung ke bentuk ain. Oke. Sod, ini mungkin kurang tebal sedikit ya. Kalau ini seperti ini mungkin kita juga roknya kita seimbangkan juga dengan rok yang bentuknya seperti wow gitu. Nah, seperti itu ya. Ini kayak kurang enak dipandang mata, mungkin kita ganti bentuk yang lainnya. Wal asri. Wal asri kita bentuk yang keduanya wow-nya bisa seperti ini. Aduh, susah juga ini. Kita ulang lagi. Wow-nya. Oke, ini harus lancip ya. Spidolnya ini udah mau habis. Oke, kemudian kita al-asri yaitu alif dulu. Oke, seperti ini. Kemudian sodnya dan roknya seperti ini. Wal asri lumayan ya. Wal asri inna, sekarang inna. Mungkin roknya barangkali ini kurang ke bawah dikit ya. Seperti ini terlalu lebar nih goresannya. Nah, inna, untuk inna itu bisa bentuk nunnya itu ada kan, kalau yang umum nunnya tentu nun yang seperti ini ya. Nah, tinggal alifnya aja. Nah, ini ya. Ini yang paling umum. Tapi karena
wal asri innal insana, nanti lam alifnya pasti di sini, dan karena akan sangat menumpuk kita cari alternatif bentuk nunnya itu nun yang lainnya. Ya tentu yang ditunjukkan dalam kaidah itu bentuk nun yang lain itu seperti apa. Nah, bentuk nun yang lain itu nun yang jenisnya seperti ini. Nah, ini kurang ke kanan ya, kurang nempel nih. Ya, kita coba. Ini ya tebal di sini ya, dan jelas harus dibedakan, tidak seperti huruf ro ya. Ini mungkin alifnya di sini innal. Nah, ini kan kalau seperti ini kan di sini kan ruangannya agak bebas. Lam alif yang umpamanya yang mekar itu kan bisa ditempatkan di sini juga. Nah, kan bisa kan? Jadi ruangan komposisi itu lebih lebih pas lah, kelihatannya lebih pas. Innal insan nih, langsung insanya ini tinggal perbaiki ya, mungkin apakah kesenikan gitu ya. Insanya nih tempatnya udah nggak ada ini ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Kita coba lagi. Kenapa nggak sekalian diharokati ya? Ya nanti diharokati. Bentuk yang lain dari umpamanya kita menuliskan surah Al-Humazah. Kita garis bantu dulu horizontal. Oke, kita langsung coba. Wailun, kita pakai waw yang menjulur aja. Wailun, bisa Anda tarik sini, tapi kalau takut ya Anda tarik dari sini aja. Tentu harus hati-hati ya. Wailun. Nah, ini sepertinya agak terlalu itu ya. Kita titiknya. Nah, untuk titik iya ini bisa taruh di sini bisa, tapi kan sepertinya terlalu sempit, itu bisa juga taruh di sini. Mungkin taruh sini aja ya. Nah, pokoknya ada syarat, ada titiknya. Kan tetap aja kalau susah, kalau dibaca ini huruf apa nih, atau apa, titiknya nggak ada, ternyata titiknya ke sini. Wailun likulli. Oke, kita lanjutkan. Kurang ke bawah ya. Oke, kita kasih ini dulu. Likulli. Nah, ini kayaknya juga untuk likulli ini kurang ke bawah nih. Karena nanti bertemu dengan lam lagi ya. Kita memang susah. Solusi ini susah, Pak. Jadi tentu perlu latihan. Latihan itu tidak hanya latihan menggores hurufnya, tapi juga latihan menempatkan komposisinya itu secara lebih proporsional ya. Oke, kita coba lagi. Ini terlalu ke bawah. Segini kali ya. Nah, masuk. Nah, ini bisa panjang atau bisa cukup segini juga nggak apa-apa. Likulli, nah itu kan. Oke, kita lanjutkan. Bisa kasih ini dulu. Humazatin. Ingat bentuk H ya, H awal. Nah, seperti apa ini, mulai kesulitan. Nah, bisa seperti ini, tapi nanti akan ini agak terlalu lowong ya. Bisa aja ya. Atau kita alternatif yang lain. Haknya umpamanya hak yang tengah yang biasa juga digunakan untuk hak awal ya.
sama aja ya. Huma, nah mimnya bisa mim seperti ini, oke ya. Atau bisa juga Anda kalau saya nggak mau yang seperti itu, tapi ini agak resiko ya, karena umpamanya kalau kita bikin mimnya itu mim yang jenis seperti ini, nah ini di sini tuh agak mungkin bisa diperdebatkan, ini ada satu huruf atau enggak nih. Nah di sini kan kayak ada goresan nih, bisa menempati satu huruf kan. Ya maka ya itu ya sebetulnya karena ya itu tergantung sama ini ya, sama penilainya. Kalau kita maksudnya enggak, saya maksudnya langsung hak kami, ya jangan begitu. Kita pergunakan meme-nya jenis yang pertama aja ya. Nah nanti karena ini kosong, maka kita zai-nya itu harus zai yang menjulur ya. Nah, kan supaya ini menepati komposisi yang kosong, humazatil. Nah seperti itu ya. Oke, kita coba kasih harokat. Ini pasti jangan dari sini ya, kita umpamanya komposisinya seperti ini deh. Jadi y-nya di sini, kemudian ini sukun, lun itu kan nggak ada tempatnya nih, kecuali kalau kita komposisinya lebih melebar, berarti nanti harokat sukunnya kita ke sini. Nah, nanti lunnya kan di sini nih. Ingat ini kan tulisannya sedikit ya, bisa seperti ini, atau bisa juga ada bentuk yang lainnya seperti seperti ini, wailun, sekedar contoh aja. Ini biasanya kaf di sini dikasih tanda kaf ya, atau ini dengan pakai khot ya, bentuk khot, pulpen khot. Likuli ini kan kosong nih, bisa Anda isi dengan zukhrufiyah. Tentu kalau tasdid itu kayaknya wajib dituliskan. Zukhrufiyahnya seperti apa? Ya kaf kan tadi sudah sini, dan jarang kalau kaf ditulis sini. Jadi biasanya sih ya paling seperti ini atau seperti ini ya. Wailun li kulli. Nah, di sini kasih doma atau domahnya di sini, karena kita umpamanya di sini berarti domahnya di sini. Nah, kalau ke sini kan berarti komposisinya kan ini kan terlalu space-nya banyak yang kosong ya. Alternatifnya ini lamnya itu agak ditinggikan atau harokatnya kita agak susutkan, berarti nanti ukuran domahnya jangan tinggi-tinggi ya, segini aja ya. Wailun juga ya, mungkin dikebawahkan. Humazatin, nah karena ada kosong, ruang kosong nih, kita kasih fathahnya dulu aja. Humaza, nanti hu-nya di sini, ma kita taruh ma ya, zatin, nanti kan sini kan lumazahan ya. Ya kurang lebih seperti itu ya. Ini H itu bisa kasih bentuk H umpamanya. Ini untuk H deh. Berarti U-nya ditaruh sini, H-nya sini bisa. Ya. Ini masih kurang nih, kita kasih tutup. Ini masih kurang juga, kita kasih tutup juga nih. Nah, ini masih kurang, bisa tutup. Itu bentuk-bentuk zukhrufiyah yang saya sendiri kurang tahu ya, itu rahasia dibalik itu sebenarnya apa, apakah hanya sekedar menyeimbangkan fungsi, yaitu fungsi keseimbangan komposisi. Nah tadi kita bisa seperti ini nggak tahu juga artinya apa, tapi biasanya digunakan untuk keseimbangan komposisi ya. Humazatin ini kurang terus saja kira-kira yang ini belum kita kasih lagi. Zatil ini masih kosong nih, ya udah kita kasih lagi. Ini masih kosong ya, kita kasih lagi. Biasanya ini harus ada dua ya, harus ada. Ini masih kosong nih, harus ada dua pena ya.
pena utama dengan pena untuk zukhrufiyah. Oke. Tin biasa kasrutan nggak dituliskan ya. Ya terus dipenuhi aja lah, kurang lebih seperti itu. Oke, barangkali satu contoh lagi ya. Kita bikin satu contoh lagi. Atau cukup? Sudah bisa menginspirasi atau enggak ini dengan contoh yang barusan. Barangkali kita satu contoh lagi ya. Surah apa ya? Alhaakum at-takatsur. Alif dulu. Ingat alif seperti ini bisa juga kan seperti ini kan ya. Kemarin yang seperti ujungnya lam alif itu. Alhaakum. Nah, ha tengah kan kita ketemu dengan ha tengah itu bisa. Alhaakum bisa kita langsung seperti ini ya. Oke. Nah, terus kaf itu ya, seperti kaf ada kaf yang nama kaf zinadi itu. Nah, seperti ini. Dia agak tebal di sini ya. Nah, ini kayaknya terlalu besar nih. Jadi pokoknya ada hak seperti ini. Kita kafnya bisa seperti ini. Terus mim. Ya kalau kafnya seperti ini bertemu dengan mim, ya bisa bentuknya seperti umumnya seperti ini. Atau kalau khot rehani nanti beda lagi itu, bisa umumnya itu ada yang langsung ke sini ya. Atau juga alternatif lainnya adalah kita bikin haknya bukan hak seperti yang hak tengah seperti tadi, kita pakai hak tengah yang di tengah. Jadi seperti biasa, kemudian hak. Nah, seperti ini, oke. Lalu kafnya seperti itu. Mimnya mim yang umum ya, yang ini. Waduh, ini mim garisan terakhirnya. Nah, kan seperti ini. Alhaakum. Ya, kita ulangi lagi. Ternyata susah nih. Oke. Alhaakum langsung at-takasur. Lam langsung ta ya. Nah, kurang lebih seperti inilah. Ya, tinggal kita kasih harokat. Biasanya ini yang tulisan yang tidak bagus juga kalau udah dikasih harokat itu, dan zukhrufiyah itu nanti akan tertutupi ya ketidakbagusannya ini. Alhaakum kita kasih, pasti ini ada ini biasanya lebih kecil ya, alha. Ini makanya penanya kurang enak sih kalau sama-sama tebal untuk zukhrufiyah dan harokat sama-sama tebal pasti kurang indah. Jadi agak susah ya. Alhaakum ya. Ini pokoknya untuk zukhrufiyah karena kita makanya cuma punya satu spidol yang besar ya. Alhaakum A-nya di mana nih? Ini susah kan nih. Kalau kita kasih sini hamzah ya kan jadinya nggak seimbang, jadi kadang-kala ini ditinggalkan, tidak dituliskan. Alhaakum haknya mungkin di sini seperti ini juga masih sepi. Ini bisa kasih mim. Nah, kurang lebih untuk mengatur komposisi itu seperti itu ya. Mungkin demikian saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.